Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Berjumpa kembali di channel Indonesia TV. Kali ini saya akan bahas sebuah kalimat yang dilontarkan oleh Karl Marx di abad ke-19 yang masih cukup menarik untuk kita bahas. Apakah itu? Yaitu agama adalah candu masyarakat. Kita mau tahu apa sebenarnya maksud dari Karl Marx itu dan mengapa Karl Marx mengatakan itu. Oleh karenanya, ikuti terus video ini. Mohon dibantu subscribe agar channel ini semakin berkembang. Mari kita membahasnya tanpa opening video ataupun intro video. Karl Marx adalah pencetus teori komunis. Karl Marx banyak mengkritik sosial, politik, ekonomi, bahkan dialah yang mengkritik juga agama. Jadi semua dikritik yang berkaitan dengan masyarakat. Dari kritikannya terhadap agama itulah sehingga muncul kalimat yang sebenarnya itu adalah akhir dari sebuah pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi kalimat itu sebenarnya panjang, tetapi di framing di akhir bahwa agama itu adalah candu. Seperti apa kalimat yang asli itu? Religion is the psyche, the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It is opium of the people. Artinya kira-kira seperti ini. Agama adalah desa napas keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah candu masyarakat. Seperti itulah Karl Marx menyampaikan kalimat aslinya dalam sebuah buku yang tidak diterbitkan sampai beliau meninggal. Mengapa Karl Marx mengatakan hal ini? Jadi yang perlu kita tahu adalah dari mana Karl Marx mengambil ilmu, dari mana Karl Marx belajar. Jadi Karl Marx itu dipengaruhi oleh dua ilmuwan besar di masanya. Dua orang yang saya maksud itu adalah pertama Ludwig Feuerbach, yang kedua adalah Hegel. Dari Ludwig Feuerbach, Karl Marx belajar tentang proyeksi manusia, proyeksi diri manusia. Jadi teori proyeksi itu mengatakan bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Agama adalah hanya cita-cita ideal manusia itu sendiri. Kemudian dari Hegel, Karl Marx belajar bahwa yang nyata itu rasional dan yang rasional itu nyata. Pada prinsipnya teori Hegel itu mengatakan bahwa realitas itu adalah kerja. Apa yang ada di hadapan kita itu adalah realitas. Lalu dari kedua orang ini, Karl Marx kemudian punya teori tersendiri bernama alienasi. Alienasi itu adalah sebuah kondisi di mana manusia terpisah dari hakikatnya. Manusia terpisah dari apa yang menjadi kerja kerasnya. Inilah yang kemudian membuat Karl Marx mengganti dari realitas itu kerja menjadi komunisme. Bahwa dalam kerja yang realitas yang nyata di depan kita itu memang masyarakat itu bekerja, tetapi ternyata apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Oleh karena keadaan tersebut, maka jalan satu-satunya adalah harus melakukan revolusi. Di saat Karl Marx mau melakukan revolusi itu, ternyata ada batu sandungan, yaitu ketika Karl Marx mengajak kaum beragama atau yang terpengaruh dengan agama, yang beragama pada prinsipnya dalam hal ini waktu itu di Eropa ya rata-rata agama Katolik atau Kristen ya. Ketika Karl Marx mengajak mereka untuk bergabung melakukan revolusi, maka rata-rata mengatakan bahwa tidaklah masalah, biarkanlah terjadi begitu saja. Kaum beragama rata-rata mengatakan bahwa tidaklah masalah kalaupun kita miskin di dunia tetapi kaya di akhirat. Kalaupun
kita ditindas di dunia ini, tetapi Tuhan akan membalasnya. Kira-kira seperti itu jawaban-jawaban kaum beragama pada waktu itu. Sehingga sulit diajak untuk melakukan revolusi. Itulah sebabnya Karl Marx mengatakan bahwa agama itu adalah candu. It is opium of the people. Karena agama menjadi batu sandungan untuk melaksanakan revolusi. Padahal teori Hegel mengatakan bahwa ketika ada kondisi atau realitas di hadapan kita itu adalah tesis, maka di saat itu juga harus ada antitesis. Maka dengan adanya perbauran kedua hal itu, maka yang terjadi adalah sintesis. Itulah yang diinginkan Karl Marx, di mana dia menganggap ada ketidakadilan di depan mata. Oleh karena itu harus ada gerakan untuk melawan itu, yang pada akhirnya terjadilah sebuah kombinasi. Yang dimaksud Karl Marx itu adalah komunis, di mana komunis menggambarkan tentang kesetaraan, kebebasan, sekaligus mengkritik tata cara kapitalis mempekerjakan kaum buruh waktu itu yang menurutnya tidak adil. Mengapa tidak adil? Salah satu contohnya adalah ketika buruh bekerja seharian misalnya 8 jam dan menghasilkan misalnya 20 sepatu, itu tidak sepadan dengan yang dia dapatkan, sementara para pemodal itu untung banyak. Itulah yang dimaksud oleh Karl Marx bahwa itu adalah kondisi yang tidak adil, sehingga mencetuskan yang namanya teori komunis. Tetapi dalam melaksanakan atau mau menjalankan maksud itu, ketika mau menjalankan yang namanya revolusi, maka terdapat penolakan, terdapat batu sandungan. Batu sandungannya itu adalah agama. Itulah sebabnya agama adalah candu. Itu menurut Karl Marx, bukan menurut saya ya. Jadi saya hanya mencoba menjelaskan teori ini. Kalaupun keliru, ya tidak masalah dibantah. Saya tidak akan ngotot dengan pendapat-pendapat saya. Kalau mau dibantah silahkan, tidak ada masalah. Tetapi alangkah indahnya kalau penjelasan itu rasional, punya referensi yang otentik, dan itu juga bisa menambah pengetahuan saya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.